Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, dan juga yang kita hormati Sahibul Bait, Ibu Wati sekeluarga. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam yang penuh berkah dan mulia ini kita kembali bisa berkumpul bersama-sama di majlis Lentera Ilmu yang penuh berkah insyaallah untuk mengadakan dan melanjutkan pengajian kita seperti biasanya. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang satu tema yang cukup penting. Dan tema ini kalau orang Iran bilang korburdi, yaitu bisa diamalkan atau praktis, yaitu pembahasan tentang akhlak dan irfan praktis atau amaliyah. Kita berharap kita bisa mengamalkan tema yang cukup penting ini dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Siap berjanji ya? Insyaallah. Coba ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rasulullah, ya Nabi kami, wahai para ma'asumin alaihimussalam, pada malam ini, malam yang penuh berkah ini, kami memohon bantuan dan syafaatmu agar kami dapat memahami dan mengamalkan kandungan dan pengetahuan yang terdapat di dalam kitab dan diktat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami berjanji mulai malam ini kami tidak akan mengeluarkan emosi kami, kemarahan kami yang bukan pada tempatnya. Wahai para ma'asumin, bimbinglah kami untuk tidak lagi melakukan amarah kepada orang yang kami tujukan, juga kepada orang lain yang bukan pada tempatnya. Ya, kita berjanji ya pada suami pada istrinya, istri pada suaminya, orang tua pada anaknya, pada temannya, pada yang lain, untuk tidak lagi melakukan amarah syaitani, amarah iblisi yang jelas merugikan kita insyaallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Ya, perhatikan diktatnya, saya akan baca, saya akan jelaskan yang perlu dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini bersumber dari Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Beliau mengambil hadis ini dari Ali bin Ibrahim. Beliau mengambil hadis ini dari Muhammad bin Isa, kemudian dari Yunus, kemudian dari Daud bin Farqad. Beliau meriwayatkan
bahwa Imam As-Shadiq pernah berkata, marah adalah kunci dari segala macam keburukan. Al-ghadabu miftahu kulli syarrin. Emosional itu, marah yang memuncak adalah sumber bencana, kunci dari segala macam keburukan. Penjelasannya atau syaratnya adalah peneliti yang agung yaitu Ahmad bin Muhammad yang dikenal dengan nama Ibnu Maskawai, seorang ulama Syiah terkenal, dalam bukunya Tahdzibul Akhlaq menulis bahwa marah adalah gerakan jiwa yang menyebabkan terjadinya pergolakan darah di dalam jantung yang menimbulkan keinginan untuk membalas dendam. Itu kata beliau. Dan saya punya buku beliau, alhamdulillah. Itu buku tentang akhlak yang sangat padat isinya, karya Ibnu Maskawai. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut tentang masalah al-ghadab, masalah emosional, hakikat kemarahan. Kata beliau, al-ghadab, murka, kemarahan, emosi adalah harakatun lin nafsi, gerakan ruh, jadi gerakan jiwa. Jadi jiwa kita, ruh kita yang bergerak. Yahdusu biha walayanu damil qalbi syahwatan lil intiqam. Yang dengan gerakan ruh tersebut, ya, gerakan jiwa tersebut itu menyebabkan terjadinya pergolakan darah yang memuncak. Itu orang ketika marah kan merah dia. Dari ruh yang bergejolak kemudian menunjukkan kepada darah yang bergejolak hingga timbullah mukanya merah. Kalau mukanya putih kelihatan sekali memerah begitu. Itu karena darahnya yang dipompa oleh jantung bergejolak begitu. Kemudian dari situ adanya syahwat lil intiqam. Ada ingin membalas dendam. Jadi balas dendam itu dikandung oleh ghadab, oleh kemurkaan, oleh emosional. Dan tidak mungkin adanya intiqam, tidak mungkin terjadinya balas dendam kalau nggak ada kemarahan. Jadi marah dulu baru ada intiqam, balas dendam. Ya. Secara singkat begitu. Dan ketika pergolakan ini menjadi semakin keras, semakin dahsyat, semakin tinggi, ia akan memperkuat api kemarahan. Semakin menyala apinya, ya, semakin berkobar-kobar. Pergolakan yang hebat di dalam darah itu akan menguasai jantung, mengisi pembuluh nadi dan juga otak dengan semburan asap hitam, sehingga menyebabkan pikiran dan akal kehilangan kendali dan menjadi tidak berdaya. Akal tertutupi, nggak berdaya lagi, yang ada adalah emosi. Pada saat itu, keadaan jiwa, keadaan ruh seseorang, ya jiwanya ruh ya, keadaan jiwa dan ruh seseorang menyerupai sebuah lubang tempat api meletup. Mengisi lubang itu dengan nyala api dan meniupkan gumpalan asap yang menyembur keluar mulutnya dengan panas yang hebat dan ledakan kemarahan. Jadi luapan api itu disebutkan lewat mulut, lewat emosi, lewat ucapan-ucapan yang sangat kasar. Kalau di terminal misalnya kata-kata binatang akan keluar semua. Atau di pasar misalnya, ya, orang lagi marah, lagi meninggi emosinya, maka ungkapan-ungkapan yang sangat buruk, yang sangat jorok, rasa binatang akan keluar. Itu dari api yang membara yang ada di dalam ruhnya, ada di dalam jantungnya. Ketika hal itu terjadi, maka akan sangat sulit untuk menenangkan orang seperti itu, serta sulit memadamkan api kemarahannya. Ketika marah memuncak, sulit dipadamkan, sulit ditenangkan, ya nggak bisa. Apapun yang dilakukan oleh orang lain untuk mendinginkan suasana, justru akan menambah intensitas kemarahannya. Jadi ketika ditenangkan, ya malah tambah marah. Dibilangin tambah marah lagi, tambah emosional. Itu kalau sudah memuncak kemarin seperti itu. Karena faktor inilah orang seperti ini menjadi buta terhadap kesopanan dan tuli terhadap petunjuk. Dalam kondisi semacam ini tidak ada lagi solusi baginya. Ketika emosi memuncak, ya maka orang menjadi buta. Dengan akhlak lupa, dengan kesopanan lupa, dengan hidayah petunjuk Allah sudah lupa sudah. Jadi naik pitam gitu. Semua jadi lupa. Nanti berakibat bisa membunuh dan seterusnya. Hippocrates berkata, saya lebih berharap berada dalam kapal yang dikelilingi oleh badai yang dahsyat dan angin ribut yang dihempaskan dari posisinya oleh gelombang lautan ke batu karang
daripada menjadi seorang yang dilanda kemarahan. Jadi kata Hippocrates, lebih bahaya orang yang terkena marah yang memuncak dibanding kita berada di kapal yang diombang-ambing oleh badai, oleh ombak, dihempaskan ke batu karang. Masih lebih ringan, itu fisik. Tapi kalau sudah emosi, kemarahan bisa membunuh ribuan orang, ya, membunuh ratusan orang. Alhamdulillah. Bisa memenam, menguburkan bayi hidup-hidup. Itu emosional, itu kemarahan, dan bisa melakukan apa saja. Karena dalam kondisi semacam itu, pelaut mungkin dapat mengatur dengan cara yang entah bagaimana untuk menyelamatkan kapal itu dengan melakukan manuver-manuver yang cekatan. Jadi kalau dengan ombak, dengan badai masih bisa diupayakan supaya selamat. Tetapi seseorang yang dilanda kemarahan yang memuncak, tidak ada harapan lagi baginya untuk membebaskan jiwa yang dilanda kemarahan. Lebih berat, lebih dahsyat kemarahan itu. Sulit diatasi. Sebab semua upaya seperti nasihat, saran, dan peringatan tidak akan dapat menenangkannya. Gak ada artinya. Kasih saran, nasihat, diademin malah tambah parah, tambah menyulut apinya, tambah berkobar-kobar. Semakin seseorang berusaha untuk menenangkannya melalui permohonan yang rendah hati, maka ia malah akan menjadi semakin meletup. Ini karena banyak ya, ini isinya selesai semua, saya nggak banyak menjelaskan. Supaya kita selesai semuanya dalam satu pertemuan insya Allah. Sekarang manfaat daya amarah. Jadi al-quwwatul ghadabiyah, daya emosional itu manfaat dan banyak manfaatnya. Pernah saya jelaskan bahwa ruh itu punya empat kekuatan, ya. Al-quwwatul aqliyah, al-quwwatul ghadabiyah, al-quwwatul syahwiyah, al-quwwatul khayaliyah. Ruh punya empat kekuatan, kekuatan akal, kekuatan emosional, kekuatan ruh, kekuatan syahwat, kekuatan daya hayal. Jadi ini ada manfaatnya. Ini kita bahas ya, secara detail dari si pandangan akhlak dan irfan. Ketahuilah, kata Ibnu Khomeini di sini, Imam mengatakan bahwa daya amarah itu al-quwwatul ghadabiyah adalah salah satu anugerah terbesar dari Allah yang diberikan kepada makhluk-makhluknya. Jadi al-quwwatul ghadabiyah, emosi itu manfaatnya besar. Itu fitrah dari Allah. Harus kita gunakan sesuai pada tempatnya. Ya. Yang dengan itu mereka dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang berguna bagi dunia dan akhirat. Dunia akhirat bisa dengan al-quwwatul ghadabiyah, sangat bermanfaat. Dapat menjamin keberlangsungan spesies maupun keselamatan dan kehidupan individu serta keluarga. Itu manfaat al-quwwatul ghadabiyah. Kekuatan emosi ada manfaatnya. Ia juga memainkan peranan besar dalam menciptakan dan mempertahankan tatanan sosial dan kehidupan masyarakat. Jadi itu masyarakat, sosial, sangat besar manfaat al-quwwatul ghadabiyah, emosi itu. Yang penting pada tempatnya, yang penting ada bimbingan dari syariat, bukan semaunya, begitu. Apabila kemampuan yang mulia itu tidak melekat di dalam sifat dasar hewan, ia tidak akan dapat mempertahankan dirinya terhadap tantangan alam dan akan tidak berdaya menghadapi bahaya kerusakan dan kepunahan. Jadi hewan punya al-quwwatul ghadabiyah, emosi. Hewan yang punya emosi, ya cepat habis, punah, nggak ada keturunannya. Jadi hewan pun perlu adanya kekuatan emosional, kekuatan amarah. Dan apabila kemampuan itu tidak ada pada fitrah manusia, ia tidak akan dapat mencapai sebagian besar prestasi dan cita-citanya. Di sini katakan bahwa orang bisa mencapai sukses, keberhasilan, bisa mencapai cita-citanya, itu ada dorongan al-quwwatul ghadabiyah, ada peran emosional. Kalau enggak, tidak akan mencapai. Lesu jadinya, yang enggak bergairah. Kalau enggak ada al-quwwatul ghadabiyah. Selain itu, bahkan daya amarah yang kurang dan tidak sempurna sampai di bawah tingkat kewajaran, jadi nggak wajar, jadi nggak marah gitu. Loyo, lesu, diam, nggak pernah marah. Ini nggak wajar. Dianggap kelemahan dan cacat moral yang menimbulkan kejahatan dan keburukan yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi orang nggak marah itu, nggak punya sifat emosional, ya hanya diam, dia diejek, nggak marah. Atau misalnya syariat dihina, nggak marah. Quran diinjek, nggak marah. Nggak ada marah. Malah merusak ini, menghancurkan. Nah, itu bahkan berbahaya. Bahkan dianggap orang seperti itu moralnya sudah rusak. Ya.
Seperti rasa takut, ya, ini menimbulkan sifat-sifat yang buruk karena nggak ada kuwatul ghadabiyah. Seperti rasa takut, rasa cemas, kelemahan, kelalaian, kemalasan, ketamaan, kurang kendali, kurang kesabaran dan toleransi, kurang keteguhan dan ketegasan apabila diperlukan, suka kemewahan karena emosinya rendah, lamban, lesu, tunduk kepada tekanan dan tirani, tunduk kepada penghinaan dan hal yang memalukan yang menimpa seorang individu atau keluarganya, pengecut, tidak bersemangat, dan lain sebagainya. Jadi kerusakan akibat tidak adanya emosional yang sewajarnya, maka akan parah sekali. Banyak sifat-sifat buruk yang timbul dari orang yang nggak punya emosional yang secukupnya. Ketika melukiskan sifat-sifat orang mukmin, Allah berfirman, ya, orang-orang beriman itu keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka. Ini sifat orang mukmin. Asyidda 'alal kufar, ruhama bainahum. Jadi asyidda 'alal kufar, tegas pada orang kafir, ini punya sifat emosional. Kalau nggak bisa emosional, nggak ada peperangan. Ya. Palestina ditindas, ya biarin aja. Makanya punya emosional sehingga bisa membela Palestina. Dan Hamas dan yang lainnya punya emosional sehingga bisa melawan. Begitu. Jangankan ya manusia. Coba saja ayam ketika masih punya anak kecil. Antum coba ganggu anaknya, dia akan kejar antum. Punya sifat emosional ayam itu. Kemudian melakukan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, penerapan hudud atau hukuman yang diwajibkan oleh undang-undang pidana Islam, ta'zirat, yaitu hukuman yang diputuskan oleh seorang hakim, seorang wali faqih, dan pelaksanaan kebijaksanaan lain yang diajukan oleh agama atau ditunjukkan oleh akal, tidak akan mungkin dapat dilaksanakan jika tanpa keberadaan daya amarah yang mulia ini. Ini manfaat daya amarah, manfaat al-quwwatul ghadabiyah sangat banyak sekali. Untuk bisa dijalankan, singkat kata tidak ada negara Islam yang bisa dijalankan kalau nggak ada al-quwwatul ghadabiyah. Begitu besarnya peranan emosional, peranan marah, tapi marah yang pada tempatnya. Marah yang dibimbing oleh syariat, oleh Allah, Rasul dan Ahlul-Bait. Bukan marah dengan syahwat, dengan kemauan sendiri. Ini marah yang dibimbing oleh syariat. Marah ada yang dibimbing oleh syariat dan marah yang dibimbing oleh iblis. Ya beda. Kita menghindari amal yang dibimbing oleh iblis. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu mereka yang percaya kepada pembasmian daya amarah dan menganggap kemustahannya sebagai suatu prestasi dan tanda kesempurnaan sangatlah keliru. Dan dia berada dalam kesalahan besar. Orang-orang yang balang itu tidak mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan kemampuan yang mulia tersebut, yaitu amarah, tanpa tujuan pada semua spesies di kalangan hewan. Jika ada orang, yaitu ulama, yang menganggap bahwa kita harus membasmi amarah, dihilangkan sama sekali, itu nggak benar. Amarah itu bagian daripada fitrah manusia, nggak bisa dihilangkan. Ketika dihilangkan akan terjadi kerugian. Dan Allah menciptakan emosional, marah, al-quwwatul di ruh kita, tentu ada manfaat yang sangat besar. Tapi perlu bimbingan tentunya. Ya. Jadi dia hanya sebagai alat bagi ruh. Kalau kita punya alat, misalnya kita punya alat pistol, atau golok, atau pedang. Ya. Kalau nggak dibimbing, ya berbahaya. Terjadilah perkelahian, pembunuhan, macam-macam. Kalau dibimbing, punya pisau buat ngiris buah, motong bawang. Ya. Punya alat untuk kebaikan, untuk manfaat, menolong orang. Begitu. Amarah gitu juga. Amarah senjata harus kita gunakan sebaik mungkin dengan bimbingan syariat. Jihad yang suci melawan musuh-musuh agama, perjuangan untuk mempertahankan kesejahteraan sosial manusia, pertahanan dan perlindungan atas diri seseorang, kekayaan, kehormatan, maupun nilai-nilai dan hukum ilahi, dan di atas semuanya pertempuran di dalam jiwa manusia itu sendiri yang merupakan musuh terbesar manusia. Tidak satu pun dari semua itu dapat dimungkinkan tanpa adanya kemampuan mulia tersebut. Tanpa adanya amarah akan terjadi. Jadi jihad, perang, membela keluarga, bela diri, yang lainnya, bela kemuliaan, kehormatan, tidak ada kalau tidak ada amarah. Karena itu amarah harus sesuai dengan kodrat insaniyah dan dimulai syariat.
Kalau nggak ada marah, kayak keledai, maka ada ungkapan, ya, jangan seperti keledai. Ya, keledai itu apa ya? La takun kal himar. Jangan seperti keledai. Dia ketika diminta untuk marah, dia nggak marah. La takun kasyaitan. Jangan juga seperti syaitan. Ijastu'fiya lam yu'fa. Jika diminta maaf, tidak maafkan. Di tengah-tengah. Jangan seperti syaitan, jangan seperti keledai. Keledai nggak pernah marah. Ya dia terus saja diam. Sangat bodohnya keledai begitu. Suaranya pun sangat jelek kata Al-Quran. Kalau setan diberikan maaf, dia nggak berikan maaf. Gitu. Itu sifat setan. Oleh karena itu dengan adanya kemampuan itulah maka pelanggaran dan gangguan terhadap hak-hak dapat ditangkis. Batas-batas dapat dilindungi. Serta kejahatan individual dan sosial, praktik-praktik berbahaya dan tindakan-tindakan berbahaya akan dapat dicegah. Dengan adanya amarah, emosional dan al-quwatul ghadabiyah. Justru karena alasan itu pula lah para hukama, para filsuf, para ulama mengingatkan kembali dan mewajibkan sejumlah obat praktis dan teoritis untuk tujuan penghidupan kembali kemampuan tersebut. Seperti ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kepahlawanan dan pergi ke medan perang pada saat perang melawan musuh-musuh Allah. Jadi mengobati pengecut harus pergi perang. Nanti kita ada di sini bahwa untuk mengobati penakut itu pengecut harus dipaksakan pergi ke tempat yang gelap begitu maksudnya. Diam dalam kuburan misalnya berapa saat terus dilihat begitu supaya nanti pengecut hilang, timbul keberanian. Ya. Bahkan dikisahkan dari beberapa ulama bahwa mereka biasa mengunjungi tempat-tempat yang berbahaya, tinggal di situ dan menghadapkan diri mereka dengan berbagai risiko dan bahaya besar. Mereka akan naik kapal pada saat lautan bergolak dan berangin keras supaya mereka dapat membuang rasa takut dan menguasai kekhawatiran dan kelambanan mereka. Ya. Jadi ada cara-cara untuk menghilangkan kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Bagaimanapun, daya amarah telah tertanam dalam fitrah manusia dan hewan, kecuali dalam beberapa keadaan ia tidak aktif dan lamban, seperti api yang menyala kecil di bawah onggokan abu. Apabila seseorang melihat tanda-tanda kelambanan di dalam dirinya dan kekurangan rasa harga diri, ia harus berusaha mengatasi keadaan ini dengan menggunakan penangkalnya, yaitu keberanian yang merupakan sifat terpuji dan merupakan kebaikan moral untuk mengembalikan ke keadaan yang normal. Ya. Ini ada pendidikan khusus untuk meningkatkan amarah. Ketika orang amarahnya sangat kurang, timbulnya penakut jadinya. Nanti nggak normal, takut bukan pada tempatnya, amarah bukan pada tempatnya, tambah kacau lagi. Macam-macam sifat manusia. Ada yang emosinya tinggi, ya, tapi dia penakut. Ada yang kayak begitu. Ada yang emosinya tinggi, tapi dia pemberani, jadi brutal, macam-macam. Nah, di antara salah satu untuk mengatasi rasa ketakutan yang berlebihan, tempat gelap, takut misalnya. Jalan sendirian siang hari, takut misalnya. Siang hari kalau di rumah sendirian, takut. Ini kan nggak wajar. Itu ada cara-caranya. Saya ada seorang anak yang dia penakut, mungkin akibat ketika hamil dia di pendidikannya kurang bagus, ya, atau kondisi ibunya sehingga turun ke anaknya. Karena kondisi hamil itu mempengaruhi watak dan sifat serta karakter anak, ya. Itu ada obatnya, ada solusinya. Nah, sekarang kita masuk pada buruknya berlebihan dalam sikap marah. Tadi manfaatnya. Ya, ketika dia kurang, buruk. Ketika berlebihan juga buruk juga. Sebagaimana kekurangan dianggap sebagai keburukan moral dan sumber dari berbagai kerusakan moral, maka berlebihan dan berpindah di luar batas-batas kewajaran juga secara moral dipandang sebagai keburukan dan sumber dari berbagai penyimpangan. Jadi marah itu harus tengah-tengah. Ya, gimana caranya? Di bawah kendali akal. Akal di bawah kendali syariat. Nah, jadi supaya marah terkendali, tidak ada jalan melainkan kita meningkatkan, menguatkan akal kita dengan pengetahuan di bawah syariat. Jika tidak, maka marah nggak normal, akan berbahaya nanti. Jadi kurang dari marah nggak normal, berlebihan pun nggak normal. Namanya ifrat tafrid. Yang mu'tadil, yang tengah-tengah itu yang bagus, yang dituntut. Itu nggak mungkin tanpa adanya akal sehat dan bimbingan dari syariat. Diriwayatkan dari Imam As-Shadiq alaihissalam bahwa Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, marah itu merusak keimanan sebagaimana cuka merusak madu. Iman seorang bisa rusak dengan marah. Ya. Madu bisa rusak dengan cuka. Itu kata hadis. Nah, kita belum coba ini, coba aja. Ada kayak punya madu, tuang cuka, rusak nggak? Ini kan hadis. Kalau enggak berarti hadisnya bohong. Ya, bisa dicoba. Kalau marah jangan dicoba, nanti berbahaya. Kalau keimanan rusak, imannya hilang, bunuh diri gimana? Kalau untuk mencoba cuka dirusak oleh cuka nggak apa-apa, nggak berbahaya dan nggak bisa diganti. Tapi kalau keimanan dirusak oleh amarah, berbahaya, nggak ada gantinya. Bisa jadi seseorang marah dan dalam keadaan marah yang ekstrim, ia keluar dari agama Allah. Ini kata Imam Khomeini. Kemarahan puncak bisa mengeluarkan dari agama Allah. Ya. Jadi para penghuni Imam Husain, mereka ada emosi bukan pada tempatnya. Udah tahu sampai cucu Rasulullah dibunuh dengan amarah. Kalau nggak ada amarah nggak mungkin perang. Na'udzubillah min dzalik. Bara panas dan asap hitam kemarahan tidak saja merusak imannya dengan cara menggerogoti kebenaran keyakinannya. Ia juga membawa mereka kepada kemurtadan dengan mengingkari Tuhan sehingga membawanya kepada malapetaka abadi. Na'udzubillah min dzalik. Sampai ke dalam neraka, berakhir ke sana. Dan jika ia menyadari hal itu, penyesalannya tidak akan ada gunanya selama api kemarahan yang dinyalakan oleh percikan api yang dilemparkan oleh iblis terus bergemuruh di dalam hatinya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Baqir alaihissalam. Kata beliau, sesungguhnya kemarahan adalah percikan yang dinyalakan oleh iblis di dalam hati anak Adam. Ya, hanya percikan saja iblis, ya, sedikit. Nah, kalau kita punya akal, kita punya ilmu, kita punya kesadaran, kita punya syariat, itu api kita mudah dipadamkan karena masih kecil api itu. Kalau kita biarkan, kita mengabaikan syariat, nggak perlu dengan akal, ya, maka akan jadi bisa dan sulit dipadamkan nantinya. Di alam yang akan datang, itu di alam barzah, di alam akhirat, api itu akan mengambil bentuk api kemurkaan Tuhan, yaitu api neraka jahanam. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Baqir alaihissalam dalam kitab Al-Kafi. Saya baca ini ya, langsung nggak usah baca inilah hadisnya, akan banyak nanti. Nggak usah baca Arabnya ya. Kata beliau di sini, termaktub di dalam Taurat ketika Allah Subhanahu wa taala membisikkan kepada Musa dengan firman-Nya, "Wahai Musa, kendalikanlah amarahmu terhadap orang-orang yang atas mereka aku beri kekuasaan. Jika engkau dapat mengendalikannya, aku akan menghindarkan engkau dari kemurkaanku." Itu balasan dari Allah ketika Nabi Musa mengendalikan emosionalnya. Harus diketahui bahwa tidak ada api yang lebih menyakitkan daripada api kemarahan Tuhan, kemarahan Allah. Ghadabullah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Isa putra Maryam ditanya oleh murid-muridnya tentang suatu hal yang paling berat untuk dipikul. Apa sih paling berat dipikul oleh manusia? Kata murid-murid Nabi Isa. Nabi Isa menjawab, kemarahan Tuhan yang maha tinggi adalah hal yang paling berat untuk dipikul. Itu jawab beliau. Jawab Nabi Isa. Mereka bertanya lagi kepada Nabi Isa, bagaimana kita dapat menyelamatkan diri darinya, dari murka Allah? Kata beliau, caranya adalah dengan tidak marah. Kata Nabi Isa. Jadi dengan tidak marah, Allah akan tidak marah. Dengan tidak marah pada tempatnya, Allah akan membimbing kita sehingga selamat dari siksa api neraka. Dengan demikian, jelas sekali bahwa murka Allah adalah lebih memedihkan dan lebih keras daripada segala hal yang lain. Dan api kemarahannya adalah yang paling merusak. Bentuk ukhrawi dari kemarahan kita di dunia ini adalah api kemarahan Tuhan di alam yang akan datang, di alam barzah, di alam akhirat. Sebagaimana kemarahan muncul dari hati, mungkin api kemarahan Tuhan yang merupakan tempat kemarahan kita semua, kejahatan batin yang lain, juga akan muncul dari kedalaman hati dan menyebar ke wujud luar. Dan nyalanya yang meyakinkan akan muncul dari organ-organ luar seperti mata, telinga, dan lidah. Ya. Jadi ada api dari dalam diri kita, ada api dari luar. Gitu. Dari luar, iblis percikan api. Dari dalam, dari ruh kita, hati kita. Jadi ada dua api. Jika kita diapi oleh dua api kemurkaan, api jahanam. Ya. Api dari iblis dan api dari diri kita sendiri, dari ruh kita yang tidak terkendalikan. Karena tidak mengindahkan akal dan syariat.
Bahkan indera-indera luar itu sendiri merupakan pintu-pintu yang akan terbuka bagi api neraka. Api neraka dari perbuatan dan api neraka fisik mencakup daerah luar dan mengalir ke dalam. Yang dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Berat jadinya. Jadi, manusia disiksa dari kedua sisi oleh dua neraka ini. Satu neraka berasal dari dalam hatinya dan jalannya masuk ke tubuh melalui materi otak. Dan yang kedua adalah yang merupakan akibat dari perbuatan jahat tumbuh dari luar ke dalam. Dan manusia menjadi sasaran penderitaan dan tekanan. Penderitaan dan siksa semacam apakah itu? Hanya Allah yang tahu betapa sakit dan berbahayanya hal itu sendiri dari panas dan meleleh. Imam melanjutkan, Imam mengatakan, Imam Humayni Qudisa Sirruh, coba bayangkan bahwa bentuk topologis atau bentuk yang bersifat meruang dari cakupan neraka adalah sesuatu yang engkau ketahui. Di dunia ini, segala sesuatu hanya dikelilingi secara eksternal. Ini kan materi ya, secara eksternal. Tetapi di dunia sana, di alam barzah, dalam ukhrawi, pengepungan akan terjadi baik secara eksternal maupun internal. Itu beratnya siksa neraka atau siksa berjahi. Ya, kalau siksa duniawi, banyak dari faktor luar saja, ke dalam. Atau satu saja. Tapi kalau di barzah, di akhirat, luar juga, dalam juga. Ya, jadi roh itu dihimpit oleh dua siksa. Ia akan mencakup permukaan luar tubuh maupun kedalaman hati dan wujud manusia. Dan apabila marah menjadi bagian yang tetap dari sifat manusia, hal itu akan menjadi bencana yang lebih besar. Karena bentuk yang akan diperoleh orang yang seperti itu di alam barzah dan di hari pembalasan adalah bentuk-bentuk yang buas, yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Karena kekejaman orang yang berada pada keadaan seperti itu tidak dapat dibandingkan dengan kekejaman apapun. Sebagaimana tidak seorang makhluk pun dapat memahami sifat ajaib itu dari aspek kemampuannya yang dapat mengantarkan seseorang kepada kemuliaan dan kesempurnaan, maka demikian pula dari aspek kemampuannya yang dapat menyebabkan kemerosotan dan keburukan serta kecenderungannya kepada penentangan seperti dikatakan oleh Al-Quran. Mereka itu orang-orang Yahudi seperti ternak atau bahkan lebih sesat daripada itu. Surat Al-Araf ayat 179. Ya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Seperti binatang ternak bahkan lebih sesat. Nah, tidak ikut syariat sehingga emosional tidak terkendalikan.